Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. SMA Purnama Jaya dikenal sebagai sekolah dengan banyak kisah misteri. Di kelas 12B, ada satu bangku yang selalu kosong di sudut ruangan. Meski wali kelas, Bu Santi, sering menawarkan bangku itu kepada murid baru. Entah mengapa mereka selalu memilih tempat lain. Rasa takut dan bisikan tentang bangku tersebut semakin menjadi-jadi ketika suara aneh kerap terdengar di sekitar bangku itu setiap malam. Suatu hari, Arga, ketua kelas, memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Bu Santi. Wajah Bu Santi seketika berubah pucat. Bangku itu lebih baik tidak ditempati, jawabnya singkat. Arga yang penasaran tak berhenti mencari tahu. Ia bahkan berencana tinggal di kelas hingga malam untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika malam tiba, Arga bersama temannya, Bima, menunggu di dalam kelas. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Namun, tepat pukul 9 malam, suara tangisan lirih terdengar dari arah bangku kosong tersebut. Bulu kuduk mereka berdiri. Perlahan, bangku itu bergoyang sendiri, seperti ada yang duduk di atasnya. Keesokan paginya, Arga menceritakan pengalaman itu kepada Nila dan Dimas. Mereka tak percaya, hingga akhirnya sepakat untuk ikut menginap di kelas malam berikutnya. Kali ini, mereka membawa kamera untuk merekam kejadian aneh itu. Semakin malam, suasana kelas menjadi mencekam. Pukul 9 malam, suara tangisan kembali terdengar. Kamera yang mereka pasang tiba-tiba mati, meski sebelumnya berfungsi dengan baik. Nila yang merasa ketakutan ingin segera pulang, tapi pintu kelas mendadak terkunci dari luar. Panik, mereka mencoba membuka jendela, namun sia-sia. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di sudut ruangan, tepat di belakang bangku kosong. Bayangan itu semakin mendekat ke arah mereka. Nila menjerit histeris. Seketika lampu kelas padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Saat lampu kembali menyala, pintu kelas sudah terbuka, tapi bangku itu terlihat berantakan, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Bu Santi memanggil Arga dan teman-temannya ke ruang guru. Dengan nada serius, ia memperingatkan mereka agar tak bermain-main lagi di kelas saat malam. Bangku itu sudah lama dikosongkan karena sesuatu yang buruk pernah terjadi, kata Bu Santi dengan tatapan kosong. Arga semakin penasaran, merasa ada rahasia besar yang disembunyikan. Ia mencoba mencari tahu dari Pak Surya, guru paling senior di sekolah. Awalnya, Pak Surya enggan bicara, tapi setelah didesak, ia akhirnya bercerita. Dulu, ada seorang siswi bernama Ratna yang duduk di bangku itu. Ia meninggal secara misterius di dalam kelas setelah mengalami perundungan dari teman-temannya. Menurut cerita, sebelum meninggal, Ratna sempat mengunci diri di kelas 12B selama berjam-jam. Ketika pintu akhirnya dibuka, Ratna ditemukan tak bernyawa di bangku itu, dengan mata terbuka dan ekspresi ketakutan yang membekas di wajahnya. Sejak saat itu, bangku tersebut selalu kosong. Arga yang tak gentar terus menggali informasi. Malam itu, ia kembali ke kelas sendirian. Saat memasuki ruangan, ia melihat papan tulis penuh dengan tulisan berantakan, seperti pesan yang ditinggalkan seseorang. Aku di sini. Jangan lupakan aku. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup dengan keras. Suara langkah kaki terdengar di sekitar ruangan, tapi tak ada siapapun. Arga mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya sugesti. Namun, saat ia menoleh ke arah bangku kosong, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Arga berlari sekuat tenaga keluar dari kelas. Sesampainya di luar, ia menceritakan kejadian itu kepada Bima. Bima tak percaya,
Tapi raut wajah Arga yang pucat meyakinkannya bahwa sesuatu yang menyeramkan benar-benar terjadi di kelas 12B. Mereka tahu, ini baru permulaan. 5 tahun lalu, Ratna adalah siswi pendiam yang sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Meski pintar, ia jarang bergaul. Beberapa teman sekelasnya sering meninggalkannya sendirian saat kegiatan kelompok. Ratna hanya bisa menahan air mata di sudut kelas. Puncak dari semua itu terjadi saat Ratna dikunci di dalam kelas oleh beberapa teman iseng. Mereka meninggalkannya sendirian hingga malam tiba. Ratna yang ketakutan mencoba mengetuk pintu dan jendela. Tapi tak ada yang datang membantunya. Keesokan paginya, Ratna ditemukan tewas di bangku paling belakang. Wajahnya membiru, dengan tatapan kosong yang mengarah ke pintu. Sejak saat itu, bangku tersebut menjadi saksi bisu tragedi yang mengubah suasana kelas 12B selamanya. Setelah kematian Ratna, sekolah mendadak gempar. Teman-teman yang sering mengejek dan menguncinya mulai dihantui rasa bersalah. Namun, rasa bersalah itu berubah menjadi ketakutan ketika mereka mulai mengalami kejadian aneh. Ayu, salah satu pelaku utama, mendapati mejanya penuh coretan nama Ratna setiap pagi. Ketika ia mencoba menghapusnya, coretan itu justru semakin jelas. Malamnya, ia bermimpi didatangi Ratna yang menangis di sudut kamar, meminta tolong. Pagi harinya, Ayu ditemukan pingsan di depan gerbang sekolah. Satu persatu teman-teman Ratna yang terlibat dalam kejadian itu mengalami kejadian serupa. Sebagian memilih pindah sekolah. Sebagian lagi jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu, bangku di sudut kelas 12B tak pernah disentuh lagi oleh siapapun. Ratna sebenarnya memiliki satu sahabat bernama Wulan. Meski tahu Ratna sering dibuli, Wulan tak berani membelanya karena takut ikut menjadi korban. Pada hari kejadian, Wulan berjanji akan kembali untuk membuka pintu kelas setelah teman-temannya pergi. Namun, Wulan tak pernah datang. Ia terlalu takut dan memilih pulang lebih dulu. Keesokan paginya, saat mendengar kabar Ratna meninggal, Wulan merasa sangat bersalah. Ia mengurung diri di rumah selama berhari-hari. Setelah itu, Wulan pindah sekolah tanpa pamit kepada siapapun. Meski sudah berlalu 5 tahun, rasa bersalah itu tak pernah hilang dari ingatan Wulan. Ia merasa Ratna masih menunggunya. Berharap janji itu ditepati. Sampai hari ini, Wulan selalu bermimpi berada di dalam kelas 12B. Duduk di bangku kosong itu bersama sosok Ratna yang diam menatapnya. Ratna selalu memakai kalung berliontin kecil berbentuk bintang. Hadiah dari ibunya. Setelah kematiannya, kalung itu hilang entah kemana. Beberapa guru mencoba mencarinya, tapi tak ada yang berhasil menemukannya. Kalung itu diyakini hilang bersama arwah Ratna. Beberapa murid yang nekat masuk kelas di malam hari mengaku pernah melihat kalung itu tergantung di dekat bangku kosong. Namun, saat mereka mencoba mendekat, kalung itu menghilang seperti bayangan. Kejadian ini terus berulang, hingga sekolah melarang siapapun berada di kelas 12B setelah pukul 6 sore. Ada desas-desus bahwa siapapun yang menemukan kalung itu akan terhubung langsung dengan arwah Ratna. Namun, tak ada yang cukup berani untuk membuktikannya. Bangku itu tetap menjadi simbol kutukan yang tak terselesaikan. Hari terakhir Ratna di sekolah seharusnya menjadi hari biasa. Ia datang lebih awal seperti biasa dan duduk di bangku favoritnya. Saat pelajaran berlangsung, Ratna terlihat diam. Tatapannya kosong. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi akhir dari segalanya. Siang itu, Ratna dihampiri oleh beberapa teman yang mengajaknya bercanda dengan cara yang kelewat batas. Tanpa berpikir panjang, mereka menguncinya di dalam kelas. Ratna tak bisa melawan. Ia hanya bisa mengetuk pintu dan berteriak, berharap seseorang mendengar. Namun, suara Ratna tenggelam dalam keramaian sekolah. Hingga malam tiba, ia masih terjebak di dalam kelas. Ketika akhirnya pintu dibuka, ia ditemukan tak bernyawa. Beberapa saksi mengatakan, sebelum meninggal, Ratna sempat berbisik,
Jangan tinggalkan aku lagi. Arga dan teman-temannya mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuka luka lama yang seharusnya dibiarkan tertutup. Suatu malam, Arga kembali melihat sosok Ratna di cermin kelas. Sosok itu tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Arga merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah Ratna. Ia pun mencoba mencari tahu tentang kalung Ratna yang hilang. Setelah bertanya pada beberapa guru dan alumni, ia menemukan sebuah petunjuk bahwa kalung itu mungkin masih ada di dalam kelas, tersembunyi di tempat yang tak terduga. Nila yang mendengar cerita itu merasa ketakutan. Namun Arga bersikeras mencari kalung tersebut. Ia yakin, hanya dengan menemukan kalung itu, mereka bisa mengakhiri teror di kelas 12B. Mereka pun sepakat untuk kembali ke kelas malam itu, meski tahu risikonya sangat besar. Malam itu, Arga, Nila, dan Bima kembali ke kelas 12B untuk mencari kalung Ratna. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan dengan saksama. Saat Nila membuka laci meja di dekat bangku kosong, ia menemukan secarik kertas lusuh yang bertuliskan, "Aku di sini. Temukan aku." Tulisan itu seperti baru ditulis, masih basah dan berbau aneh. Tiba-tiba, pintu kelas tertutup dengan keras, membuat mereka terperangkap di dalam. Lampu kelas mulai berkedip, dan suara langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Nila berteriak, sementara Bima mencoba mendobrak pintu, namun sia-sia. Arga tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa kalung itu pasti ada di sekitar bangku kosong. Mereka terus mencari hingga akhirnya Arga menemukan sesuatu yang tersangkut di bawah meja bangku kosong. Sebuah kalung berliontin bintang yang berkarat. Saat Arga menggenggamnya, suara tangisan Ratna terdengar semakin keras, seperti memenuhi ruangan. Sosok Ratna muncul, menatap mereka dengan sorot mata penuh duka. Begitu kalung itu ditemukan, suasana kelas berubah drastis. Tangisan berhenti, dan hawa dingin yang mencekam perlahan memudar. Sosok Ratna berdiri di depan mereka, kali ini tanpa ekspresi marah, melainkan penuh kesedihan. Ia menunjuk papan tulis, di mana kata-kata, "Maafkan aku," muncul dengan sendirinya. Arga yang mulai memahami maksud Ratna mencoba berkomunikasi dengannya. "Ratna, apa kamu ingin kami menyampaikan pesan ini kepada seseorang?" tanya Arga. Sosok Ratna perlahan menghilang, meninggalkan jejak kalung di lantai. Mereka sadar bahwa Ratna menginginkan permintaan maaf yang tak pernah ia dapatkan dari sahabatnya, Wulan. Keesokan harinya, mereka berusaha mencari keberadaan Wulan. Dengan bantuan Pak Surya, mereka menemukan alamatnya. Wulan kini tinggal di kota sebelah, jauh dari kehidupan lamanya. Mereka tahu, satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah mempertemukan Wulan dengan kalung tersebut. Arga, Nila, dan Bima pergi menemui Wulan. Awalnya, Wulan menolak bicara tentang masa lalunya. Ia tampak sangat tertekan ketika nama Ratna disebut. Namun, begitu Arga menunjukkan kalung itu, Wulan menangis terisak. "Aku yang seharusnya meminta maaf. Aku pengecut. Aku meninggalkan dia sendirian," kata Wulan dengan suara bergetar. Arga menjelaskan bahwa arwah Ratna masih menunggu maaf dari Wulan. Wulan yang diliputi rasa bersalah akhirnya setuju untuk kembali ke sekolah, meski ia sangat ketakutan. Mereka berencana membawa Wulan ke kelas 12B untuk mengakhiri semua teror itu. Malam itu, mereka kembali ke sekolah. Wulan melangkah dengan hati berat menuju bangku kosong tempat Ratna dulu duduk. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, berharap bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Di dalam kelas, suasana terasa begitu sunyi. Wulan berdiri di depan bangku kosong sambil menatap liontin kalung di tangannya. Ia mulai berbicara, meminta maaf kepada Ratna atas semua yang terjadi. Air matanya mengalir deras, mengiringi kata-kata yang telah lama terpendam di hatinya. Tiba-tiba, sosok Ratna muncul di belakang Wulan. Namun kali ini, wajahnya tak lagi menyeramkan. Ia tersenyum tipis,
Meski sorot matanya masih menyimpan kesedihan. Aku hanya ingin kau menepati janjimu. Bisik Ratna pelan sebelum sosoknya perlahan menghilang. Lampu kelas yang semula redup kembali menyala normal. Hawa dingin yang mencekam seketika lenyap. Kalung di tangan Wulan berubah menjadi bersinar lembut. Seolah menandakan akhir dari kisah tragis Ratna. Untuk pertama kalinya, kelas 12B terasa damai kembali. Setelah kejadian itu, bangku kosong di kelas 12B tak lagi menakutkan. Murid-murid perlahan berani duduk di sana, tanpa merasakan kehadiran yang mengganggu. Wulan, yang telah berdamai dengan masa lalunya, merasa jauh lebih tenang. Ia kembali ke kota asalnya dengan perasaan lega. Arga dan teman-temannya menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sejarah kelam sekolah. Meski begitu, mereka juga merasa bangga karena berhasil membantu mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui kelas tersebut. Bangku kosong itu kini hanya tinggal cerita masa lalu. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikan langsung kejadian itu, kenangan tentang Ratna akan selalu hidup, mengingatkan mereka akan pentingnya penyesalan dan pengampunan. Kelas 12B akhirnya bisa melanjutkan harinya dengan tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu.